Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Dua sisi sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang atau memahami kata. Kemungkinan setiap kata ada dua makna, seperti mengingat Tuhan atau zatnya itu haram, atau disebut musyrik hati karena zatnya Tuhan tidak dapat dijangkau akal, pikiran, dan hati. Mengingat zatnya Tuhan itu wajib atau seharusnya dipahami dengan rohani atau diilmui dengan wilayahnya rohani. Karena iman wajib diletakkan di wilayahnya rohani, tepatnya yang telah bersaksi dan berjanji itu ruh kepada yang telah meniupkan ruh. Maaf, jangan samakan ruh dengan Tuhan yang telah meniupkan ruhmu. Yang demikian konslet pemahamannya, walau itu ada guru atau mursyidnya. Si murid atau guru atau mursyid sama-sama konslet pemahamannya. Bedanya ruh hanya meliputi jasad, sedangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi semua ciptaannya atau disebut maha menyempitkan semua makhluknya, juga maha kekal dalam pengertian tidak berpindah-pindah, tidak membesar dan mengecil, dan maha segala-galanya, kesemuanya maha sempurna. Tidak ada duanya atau tidak ada tandingannya. Kalau yang kalian tuhankan tidak maha, atau masih ada yang lebih atau yang menyamai, menyerupai, apalagi melebihinya, berarti yang kalian sembah hanya hantu atau makhluk saja. Dan itu hanya hasil halusinasi kalian sendiri atau guru atau mursyid kalian yang pasti salah iman, tidak ada ampunan sebelum bertobat. Kenali diri sendiri karena setiap bagian diri berbeda yang dipahaminya, ya, atau yang diketahui, atau yang dimakrifatinya, atau yang tidak mengenal diri sendiri mukal dapat mengenal zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktanya yang ada malah menyekutukan ruhnya sendiri. Ada juga ruhnya Nabi atau nabinya dituhankan, atau Nabi Adam disamakan Tuhan, dan kebanyakan menyangka Tuhannya dianggap mempunyai anggota badan dan bertempat. Memang ayatnya memakai kata seolah-olah Tuhan mempunyai anggota badan dan bertempat. Itu hanya sebatas kata untuk dipahami keseluruhannya ayat ketuhanan. Tidak dapat dipahami satu sisi ayat saja. Seruan ayatnya melarangnya. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, atau zatnya Tuhan wajib berbeda dengan zatnya makhluknya. Sudut pandang atau pemahaman atau pengetahuan yang dapat diketahui setiap bagian diri berbeda-beda. Kulit atau peraba hanya mengetahui dua hal, kasar dan halusnya benda. Telinga dapat mendengar suara dari 4 arah. Hidung dapat mengetahui atau mengenali benda gas dari 4 penjuru. Mata mengetahui semua warna ketiga arah, depan, kanan, dan kiri. Mulut atau lidah hanya mengetahui rasa masakan, asam, asin, manis, dan pahit, atau lidah depan, atas,
kanan dan kiri. 5 indera atau jasad ada 17 nikmat yang dikasih untuk diri manusia, sedangkan pikiran dan hati hanya dapat mengingat apa-apa yang diketahui atau yang dimakrifati indera kelima, sedangkan rohani atau hakikatnya diri ruh manusia telah bersaksi dan berjanji kepada Allahu Rabbi atau jati diri kita atau Islam sejati itu bekal setiap diri manusia dilahirkan ke muka bumi ini, dan makrifat kepada Tuhan wilayahnya jiwa atau rasa dalam jiwa yang berdekatan dengan ruh. Merah putih dalam diri manusia. Merah itu hati. Syariat Islam yang dilaksanakan di jasmani. Syariat meliputi keilmuan tarekat, syariat amalan yang dilakukan di jasad. Sedangkan tarekat amalan yang dilakukan di pikiran dan hati. Putih itu jiwa, iman itu wilayahnya rohani. Dalam keilmuannya disebut hakikat, meliputi makrifat. Hakikat pemahaman yang ada di wilayahnya ruh, sedangkan makrifat pemahaman yang ada pada wilayahnya jiwa. Dan ruh itu hijaumu atau hidup karena adanya ruh. Inilah pengertian dari simbol merah, putih, dan hijau yang ada pada diri manusia, dan selamatkan ketiga simbol itu, dan nantinya di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Setiap diri. Yang pasti orang yang tidak mengenal diri kebanyakan menuhankan ruh, entah ruh siapa saja atau beranggapan Tuhan mempunyai anggota badan, dan selamatkan diri dari iman. Hanya yang mau menjauhi dari kafirnya diri. Bila mana ada prasangka dan membayangkan zatnya Tuhan, seperti apapun yang demikian itu disebut musyrik hati atau kafirnya diri sendiri. Ini dari pengertian seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Yang tidak percaya hanya orang-orang yang non-muslim atau kafir. Dan jangan berharap pintunya surga yang sesungguhnya akan terbuka, dan surga yang KW itu tanpa pintu juga diperuntukkan yang bertauhid bermata sebelah, dan tidak ada hisab untuk memasukinya. Yang pasti salah iman, amal ibadah akan terbalas. Wassalam.